Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat. Dipersilakan untuk duduk. Apa mediasi dilakukan di sini, Pak? Kenapa Ibu? Apa Ibu merasa tidak nyaman dengan ruangannya? Apa iya saya harus dalam satu ruangan dengan Bapak Adam? Saya tidak bisa menyampaikan semua masalah saya kalau depan saya Bapak Adam. Begini Bu, saya jelaskan. Silakan Ibu duduk terlebih dahulu. Jadi begini Bu, berdasarkan pengalaman saya, mediasi akan lebih berhasil jika dilakukan dengan cara para pihak bertemu atau bertatap muka secara langsung dan dapat dipahami oleh para pihak. Tetapi jika memungkinkan, kita akan melakukan pertemuan terpisah atau kaukus, yang dimana pertemuan tersebut terjadi antara saya dan para pihak, salah satu pihak, dan pihak lain menunggu di ruang tunggu atau di luar ruangan. Permasalahannya kan sudah jelas, Pak. Terus buat apa lagi saya bertatap muka dengan Bapak Adam? Dengan melihat dia saya jadi emosi. Sudah Bu, sabar Bu, sabar. Jadi bagaimana? Apa kita melakukan mediasi dengan cara kaukus saja? Nanti saya nggak tahu apa yang dibicarain sama Ibu Aldis kepada Bapak. Nanti kalau Ibu Aldis itu bilang yang enggak ke Bapak gimana? Hei, kalau bukan karena Bapak ingkar janji, tidak mungkin mediasi ini terjadi. Ibu ini sabar Pak. Bapak dan Ibu mohon tenang dulu. Mari kita bicarakan secara baik-baik. Jika kita memungkinkan untuk melakukan kaukus, mari kita lakukan pertemuan terpisah atau kaukus. Tapi terlebih dahulu kita lakukan secara bertatap muka terlebih dahulu. Jadi bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu bisa mengikuti aturan saya? Baik Pak. Baik, Pak. Baik. Terlebih dahulu saya akan membacakan posisi kasus pada masalah kali ini. Di sini Ibu Adis merupakan tetangga dekat dari Bapak Adam yang rumahnya berada dalam satu kompleks. Pada bulan November 2015, Bapak Adam membangun pagar pembatas rumah yang berada dekat dengan tempat parkir mobil Ibu Adis. Dan pada bulan September 2017, pagar Bapak Adam telah retak. Kemudian Ibu Adis merasa khawatir apabila suatu ketika pagar tersebut roboh dan bisa saja menimpa mobil atau bahkan sebagian rumahnya. Sehingga Ibu Adis mengingatkan Bapak Adam untuk segera memperbaiki pagar tersebut. Tetapi Bapak Adam menolak dengan alasan pagar tersebut masih kuat dan tidak akan roboh. Namun karena Ibu Adis masih khawatir, Ibu Adis meminta Bapak Adam untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau kemungkinan terburuk terjadi, Bapak Adam harus siap memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya dan menuangkan pernyataan tersebut ke dalam surat perjanjian di bawah tangan bermaterai rangkap 2. Setelah 11 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 2019, pagar tersebut roboh dan menimpa pagar rumah beserta mobil Pajero Sport milik Ibu Adis. Total kerugian Ibu Adis mencapai 300 juta rupiah. Kemudian Ibu Adis meminta Bapak Adam untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, Bapak Adam telah membayar uang sejumlah 120 juta dalam waktu 5 bulan dengan rincian pada bulan September 2019 sejumlah 25 juta rupiah, bulan Oktober sebesar 20 juta rupiah, bulan November sebesar 30 juta rupiah, bulan Desember sebesar 25 juta rupiah, bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Selama waktu pembayaran, Bapak Adam tidak pernah sekalipun terlambat membayar ganti rugi kepada Ibu Adis. Tetapi sejak 6 bulan yang lalu, Bapak Adam tidak lagi membayar ganti rugi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Dan apabila Ibu Adis menagih uang ganti rugi kepada Bapak Adam,
Bapak Adam selalu menjawab tidak ada uang atau belum ada uang sama sekali. Dan terkadang Bapak Adam juga tidak ada di rumah. Oleh karena itu, Ibu Adis mengajukan gugatan kepada Bapak Adam sejumlah 180 juta rupiah ke pengadilan yang menerima perkara ini, kemudian mewajibkan para pihaknya untuk melalui proses mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini para pihak telah memilih saya untuk menjadi hakim mediator dalam kasus perkara hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai sesi mediasi, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Septia Anandaer. Bisa Bapak Ibu manggil saya dengan nama Bapak Nanda. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, didahului oleh Ibu Aldis. Perkenalkan, saya Aldis selaku pihak menggugat dalam kasus ini. Saya seorang pengusaha yang merupakan pemilik salah satu restoran di Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Hikam. Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat yang diminta untuk membantu Ibu Aldis dalam perkara kali ini. Perkenalkan Pak, nama saya Adam. Saya seorang PNS. Saya sebagai pihak yang tergugat. Perkenalkan, nama saya Kori sebagai kuasa hukum dari tergugat. Mohon izin bertanya mediator, apakah saya bisa izin pergi keluar sekarang? Dan di sini biarkan saya diwakili oleh kuasa hukum saya di sini. Loh, Bapak Adam mau kemana? Silahkan duduk dulu. Maaf Pak, sebenarnya saya sekarang itu ada janji dengan rekan kerja saya Pak. Sebaiknya Bapak duduk dulu sebentar. So, maksud Bapak ini apa? Kalau Bapak tidak punya waktu, buat apa sepakat untuk melakukan mediasi ini? Lebih baik bayar sekarang juga. Sudah betul. Saya kan sudah janji bakal saya lunasi. Ibu ini mesti dah bayar terus bilangnya ke saya. Akan saya bayar. Daripada kayak gini saya segera pulang. Bukan mediasi ini namanya. Bapak dan Ibu mohon tenang. Jadi begini Pak, kita kan sudah menjanjikan mediasi hari ini. Jadi Bapak harap untuk membatalkan perjanjian Bapak dengan rekan kerja Bapak. Atau jika tidak dapat dibatalkan, maka harap ditunda terlebih dahulu sampai perjanjian atau mediasi ini bisa selesai dulu Pak. Tapi jangan lama-lama ya Pak. Silakan Bapak dan Ibu untuk duduk terlebih dahulu. Baik, berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwasanya setiap perkara perdata atau sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi, dan para pihak, Bapak dan Ibu, telah sepakat memilih saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya di sini selaku mediator akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu penyelesaian alternatif sengketa yang dimana para pihak itu bertemu secara langsung dan berunding atau berdiskusi untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan seorang mediator. Nah, di sini fungsi saya hanyalah sebagai pihak yang netral, dan tugas saya di sini hanyalah untuk memfasilitasi negosiasi di antara pihak Bapak dan pihak Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dan tata tertib mengenai proses mediasi pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak berbicara, pihak yang lain dimohon untuk mendengarkan dan
tidak menyela ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, kita akan masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang kelima, ketika tahap negosiasi itu telah mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau disebut dengan kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, maka pihak yang lain diharap untuk menunggu di luar. Mengenai informasi yang saya dapatkan pada saat itu, saya akan menjaga kerahasiaannya. Yang ketujuh, selama proses mediasi dilakukan, maka saya sebagai mediator akan bersikap netral, di mana saya tidak akan memihak salah satu pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bagaimana kepada Bapak dan Ibu, apakah bersedia untuk mengikuti tata cara dan tata tertib proses mediasi? Setuju, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Aldis maupun Bapak Hikam untuk menyampaikan keterangannya. Baik Bu, silakan. Begini Pak, Biar saya saja Bu. Jadi begini, klien saya ini adalah pemilik mobil Pajero Sport yang telah rusak akibat tertimpa reruntuhan pagar milik Bapak Adam. Jadi klien saya ini meminta Bapak Adam untuk membayar ganti rugi yang sebelumnya sudah pernah dicicil sekitar 120 juta. Namun selama 6 bulan terakhir Bapak Adam tidak lagi membayar cicilan tersebut disebabkan alasan yang tidak jelas. Setiap klien saya tagih, Bapak Adam selalu menjawab belum ada uang dan tidak ada iktikat baik untuk segera melunasi. Untuk itu saya memutuskan untuk menggugat Bapak Adam. Apakah tindakan klien saya benar, Pak? Baiklah, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? saya ingin menambahkan sedikit ya Pak, bahwasanya mobil tersebut itu rencana akan disewa oleh salah satu teman saya. Sehingga ketika teman saya tahu kalau mobil saya rusak, teman saya akhirnya menunggu sampai mobil itu selesai. Apa yang diharapkan dari penyelesaian masalah ini? Jadi, seperti yang tertera dalam surat gugatan kami, klien kami meminta tergugat segera membayar sisa cicilan kerugian tersebut sejumlah 180 juta rupiah. Benar begitu, Bu? Benar Pak. Oh begitu, baik. Jadi sebelum perkara ini terjadi, Ibu sudah mengingatkan Bapak Adam. Benar Pak. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Adam maupun Bapak Kori untuk menyampaikan keterangannya di sini. Silakan Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya pihak kami sudah menyadari adanya keterlambatan pembayaran kerugian terhadap Ibu Aldis. Namun sebenarnya itu bukan karena kesengajaan ataupun kelalaian, melainkan pihak kami sekarang ini sedang ada masalah internal kantor. Namun pihak kami juga sudah berniat untuk membayar sisa ganti rugi tersebut ketika sudah memiliki uang. Dan pihak kami juga kaget, tiba-tiba Ibu Aldis mengajukan gugatan terhadap pihak kami. Untuk itu pihak kami juga ingin mengajukan gugatan balik karena adanya gugatan tersebut.
nama baik pihak kami jadi tercemar dan bisa berpengaruh terhadap image pihak kami sebagai pegawai negeri sipil. Jadi pihak Bapak merasa Bapak perlu menjaga nama baik serta menjaga komunikasi antara Ibu Adis dengan Bapak. Benar begitu? Benar Pak. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Aldis maupun Bapak Adam, saya melihat bahwasanya ada beberapa kesalahpahaman awal antara Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu? Benar Pak. Ya, benar Pak. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu. Apakah setelah masalah pembayaran terselesaikan, Ibu Adis tetap ingin melanjutkan hubungan baik dengan Bapak Adam di kemudian hari? Ya, selama Bapak Adam beretikat baik, bisa saya pertimbangkan, Pak. Tapi yang saya sangat kecewa kepada Bapak Adam, kenapa Bapak Adam terlambat membayar dengan alasan yang tidak jelas dan selalu tidak ada uang. Baik, mengenai penjelasan tersebut, jadi Ibu Adis mengharapkan agar pembayaran segera dilakukan. Apakah Bapak Adam ada tanggapan? Iya Pak, jadi saya tuh sebenarnya tidak mau merusak hubungan baik ini. Dan tapi sekarang ini saya ada urusan internal, ada masalah di internal kami. Jadi saya sekarang masih belum bisa melakukan pembayaran kepada Ibu Aldis. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat terselesaikan dengan baik, maka Bapak dan Ibu sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan hubungan baik di kemudian hari. Selanjutnya izinkan saya menuliskan mengenai definisi permasalahan kedua belah pihak. Yang pertama adalah bagaimana cara melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Dan yang kedua, bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Definisi permasalahannya adalah bagaimana cara melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian dan bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Baiklah, mari kita bahas permasalahan ini baik-baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengemukakan usulannya di sini. Jadi saya harap pada saat pihak lain mengemukakan usulannya, diharap pihak yang satunya mohon untuk mendengarkan dan tidak memberikan komentar yang tidak baik. Jadi poin yang manakah yang akan dibahas terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu memiliki beberapa usulan? Jadi klien saya ini ingin pembayaran segera dilunasi. Jika tidak ada kepastian pembayaran, maka klien kami tetap akan membawa permasalahan ini ke pengadilan. Dan menurut saya tidak perlu membahas permasalahan lain. Karena jika pihak Bapak Adam selesai membayar, maka semua permasalahan selesai. Bagaimana Bapak Adam? Apakah Bapak Adam memiliki usulan? Baik Pak, jadi menurut saya sebaiknya kita bahas dulu masalah nama baik. Karena menurut saya nama baik itu penting dan menyangkut reputasi kedua belah pihak, gak cuma satu pihak saja. Jadi bagaimana Ibu Adis? Baiklah Pak, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai nama baik dan reputasi. Oke, jadi penyelesaian pertama adalah bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Lalu dilanjutkan dengan
bagaimana cara melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Bagaimana? Apakah benar Bapak dan Ibu setuju? Iya, Pak. Oke, jadi kedua belah pihak telah sepakat untuk membahas terlebih dahulu mengenai pemecahan masalah nama baik dan reputasi. Maka saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengemukakan usulannya di sini. Jadi pada saat menyampaikan usulan pemecahan masalah, jangan ragu karena usulan tersebut masih belum matang. Dan juga diharapkan ketika mengemukakan pendapat, mohon pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin dengan banyaknya tanggapan maupun usulan-usulan, kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan usulan sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Baik, jadi siapa yang terlebih dahulu untuk mengungkapkan usulannya? Sebenarnya saya juga setuju dengan keputusan Pak Media. Iya, siap. Saya juga setuju. Udah dapat juga. Baiklah, kalau yang saya lihat sepertinya pembicaraan kita telah melangkah ke arah yang positif. Jadi bagaimana kalau misalkan kita membahas terlebih dahulu mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan terhadap masalah tersebut? Baik, Pak. Jadi begini, alangkah baiknya jika Ibu Aldis tidak melakukan tindakan yang gegabah, karena saya yakin masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya yakin saya bisa membayar utang saya itu. Saya pasti akan membayarnya, Bu. Saya janji. Saya juga tidak akan menjelek-jelekkan nama Ibu Aldis di depan umum. Baik, seperti yang saya lihat bahwasanya Bapak Adam cukup beriktikat untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Jadi bagaimana tanggapan Ibu Aldis? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Adam tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya sudah terjalin baik ya, maka saya menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan saya berjanji, masalah ini tidak akan sampai keluar publik. Baik, saya telah melihat bahwasanya Bapak dan Ibu telah disepakati untuk menjaga nama baik serta reputasi kedua belah pihak. Selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana cara melaksanakan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Bagaimana Bapak Adam? Gimana saya mau percaya? Bapak hanya janji iya akan membayar, tapi sampai sekarang mana? Kalau begitu kita lanjut aja ke proses pengadilan. Biar tepat pada waktunya. Alasan keterlambatan saya ini untuk membayar bukan karena kemauan saya, tapi karena ada masalah lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Mohon dong Ibu mengerti. Jadi apakah ada usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Aldis, Pak? Mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Ibu Aldis. Jadi Bapak Adam sanggup untuk memberikan jaminan kepada Ibu Aldis. Jaminan berupa apa ya? Yang jelas dong, jangan ambigu. Ya udah, sebagai jaminannya BBKB mobil jas saya dah. Baiklah kalau begitu.
Bagaimana kalau kita menyepakati perjanjian secara tertulis yang memuat bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar, dan tenggang waktu yang dibutuhkan serta jaminannya. Nanti di akhir mediasi kita lampirkan perjanjian ini sekaligus. Benar begitu Pak Hikam? Oke, jadi Bapak Adam berencana memberikan BPKB mobil Jazz kepada Ibu Adis sebagai jaminan. Benar begitu, Pak? Bapak ini bisa ngomong atau tidak? Yang jelas kalau ngomong jangan AE saja. Begini Bu, mengenai pembayaran klien saya, pasti akan dibayar kok. Tapi untuk saat ini klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu dikarenakan adanya masalah internal di dalam kantor. Jadi saya mohon kepada Ibu Aldis untuk harap sabar sedikit lagi ya. Karena klien saya butuh waktu kira-kira 6 bulan. Apa? 6 bulan? Mau mempermainkan saya Anda? Mana mungkin saya menunggu selama itu? Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa ibu gak percaya sama saya? Ibu gak mau ngerti sih. Gimana saya mau percaya? Bapak hanya janji iya akan membayar. Tapi sampai sekarang mana? Kalau begitu kita lanjut aja ke proses pengadilan. Gak bisa begitu Bu Aldis. Saya masih ada masalah di kantor saya. Mohon mengerti lah. Manusia gak sabaran Anda. Tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Silahkan duduk dulu. Saya yakin pasti ada rasa kekecewaan di kedua belah pihak. Kita selama ini sudah sama-sama positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa saat ini adalah yang paling tepat untuk melakukan pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya ingin mencoba menyimpulkan sedikit. Jadi antara Bapak dan Ibu masih memerlukan waktu untuk memikirkan jalan terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga bentuk jaminan yang sesuai. Benar begitu? Bentar Pak, mengenai pertemuan terpisah, apalagi yang mau Bapak bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu? Maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan para pihak secara mendalam. Jadi ketika saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, maka saya akan melakukan pertemuan terpisah juga dengan pihak penggugat. Begitu. Oh bahaya ya. Ini nih informasi yang kita bicarakan bisa-bisa bocor nanti. Jangan khawatir Pak. Apa saja yang dibicarakan di pertemuan terpisah akan saya rahasiakan dan tidak akan sampai ke pihak yang lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang lain, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu lah yang menyampaikannya sendiri. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Saya tidak keberatan kok Pak. Bapak Hikam? Oh, baiklah Pak. Baiklah, jika demikian saya akan bertemu dengan Bapak Adam dan Bapak Kori terlebih dahulu untuk menanyakan apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi alasan dalam keterlambatan pembayaran itu. Jadi bagaimana Ibu Adis dan Bapak Hikam, apakah keberatan? Tidak masalah Pak. Kalau begitu kami tunggu di luar. Dipersiapkan. Setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak Adam dan juga Ibu Adis
setelah mencapai kesepakatan. Misalnya adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak. Tapi kalau boleh saya nanya Pak, apakah wajar kalau Bapak meminta Ibu Adis menunggu selama 6 bulan? Dan apa yang menjadi penyebab Ibu Adis tidak ingin menunggu lebih lama lagi Pak? Ya, saya tidak tahu Pak. Menurut Bapak mediator kayak gimana? Menurut saya mungkin Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Adis, dan hal tersebut menyebabkan persepsi bahwasanya Bapak tidak bisa membayar ganti rugi tersebut, sehingga Ibu Adis meminta Bapak terus menerus. Jadi menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak berpikir seperti itu Pak, karena saya pasti akan bayar. Jika Bapak berada dalam posisi Ibu Adis, apa yang akan Bapak rasakan? Dan juga apa yang akan membuat Ibu Adis yakin bahwasanya Bapak akan membayar ganti rugi tersebut? Apakah Bapak mempunyai usulan atau ide alternatif agar hubungan baik Bapak dengan Ibu Adis dapat terjalin? Begini Pak, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau yang telah kita bicarakan ini tidak keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Oke kalau begitu. Jadi beliau ini merupakan seorang PNS yang bekerja di salah satu lembaga pemerintahan di sekitar sini. Jadi beliau harus jaga image benar-benar. Jangan sampai rusak hanya karena perkara ini. Jadi saya dan klien saya mohon pada Bapak untuk tidak membicarakan masalah ini keluar-keluar ya Pak. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan sampai keluar. Kendala yang klien saya hadapi saat ini adalah cash flow. Jadi biaya untuk titik komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Oh begitu. Kalau boleh saya memberikan saran, sebaiknya Bapak lebih terbuka kepada Ibu Adis, sehingga bisa saja setelah mendengarkan keluhan dari Bapak, Ibu Adis bisa meringankan beban Bapak juga. Dan mengenai cash flow, apakah masalah ini akan terus berlanjut Pak? Dan apakah Bapak bisa mengatasi masalah tersebut? Iya, tentu Pak. Tapi tentunya pihak Ibu Adis juga memikirkan penyelesaian yang komplit Pak. Apakah Bapak sudah memikirkan penyelesaiannya Pak? Meskipun saya mengalami kesulitan sekarang Pak, saya usahakan bagaimanapun caranya untuk membayar hutang itu. Saya yakin itu Pak. Tapi saya juga butuh waktu beberapa bulan untuk melunasinya. Pasti pihak Ibu Adis juga bertanya, mengapa saya harus menunggu lebih lama lagi? Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Bapak lakukan selama Ibu Adis dalam proses menunggu? Saya bisa melakukan cicilan kepada Ibu Aldis 3 bulan dari sekarang sebesar 45 juta rupiah. Oke, jadi kalau begitu Bapak Adam sanggup untuk membayar ganti rugi kepada Ibu Adis dengan cara mencicil, dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu Pak? Ya, benar Pak. Baiklah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya Bapak akan membayar pembayaran ganti rugi kepada Ibu Adis dengan cara mencicil, dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu Pak? Iya Pak, benar. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikannya itu kepada Ibu Aldis Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya tidak bisa memberitahukan Ibu Adis mengenai apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan kaukus ini. Alangkah baiknya jika nanti Bapak memberitahukan Ibu Adis sendiri di pertemuan selanjutnya nanti. Baiklah kalau begitu. Nanti saya yang akan menyampaikannya sendiri Pak.
Baiklah, selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Adis, Pak. Baik, silakan duduk dulu, Bu. Maaf sudah menunggu agak lama. Jadi setelah pertemuan dengan pihak Bu Adis dengan pihak Bapak Adam telah mencapai kesepakatan, salah satunya seperti menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya tahu nih, apa yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Bapak Adam? Ya, saya yang pasti merasa malu ya Pak, dan sangat merasa bersalah. Apalagi jika utang saya diketahui oleh tetangga serta orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan dalam permasalahan ini, Bu? Sebenarnya keinginan saya bahwa saya menginginkan utang saya segera dibayar dan dilunaskan. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka saya akan ungkapkan di sini. Apa Bapak tidak membocorkannya kepada Bapak Adam? Saya berjanji, Bu, karena saya sebagai mediator mempunyai kewajiban untuk merahasiakan apa yang telah dibicarakan di dalam forum ini. Jadi tidak apa-apa kok, Bu, untuk bercerita. Baik, jadi begini Pak. Sebenarnya teman saya kan mau menyewa mobil saya dalam waktu dekat. Jadi teman saya ketika mengetahui mobil saya mengalami kerusakan, teman saya menggunakan niatnya untuk menyewa mobil saya, Pak. Dan posisi saya saat ini, saya butuh uang, Pak, karena untuk biaya pembayaran kredit mobil saya. Maka dari itu, saya tidak bisa menunggu lama-lama, Pak. Sebelumnya, kalau saya boleh memberikan saran, alangkah baiknya jika Ibu Adis sedikit terbuka kepada Bapak Adam. Siapa tahu ketika Bapak Adam mendengarkan penjelasan dari Ibu Adis, Bapak Adam segera membayar pembayaran ganti rugi tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika Bapak Adam mau membayar ganti rugi tersebut tetapi tidak sekaligus, yaitu bisa dengan cara mencicil, Bu? Bagaimana, Ibu? Baiklah kalau begitu, Pak. Saya bisa menerimanya. Apakah Ibu mempunyai usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya begini ya Pak. Kalau bisa bulan ini dibayar sekitar 80 juta dulu. Ya, sebagai bentuk rasa kepercayaan saya terhadap Bapak Adam. Oke, baik. Bagaimana kalau nanti Ibu Adis menyampaikannya sendiri kepada Bapak Adam di pertemuan selanjutnya mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi? Bagaimana, Pak, Bu? Ya Pak. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengemukakan usulannya. Baik, saya akan mulai dari Ibu Adis. Seperti yang saya utarakan sebelumnya ya Pak, bahwa saya menginginkan kepastian dari Bapak Adam mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 180 juta rupiah. Apakah masih ada penjelasan yang lain, Bu? Cukup Bapak Mediator. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan kesempatan kepada pihak Bapak Adam untuk mengemukakan usulannya mengenai masalah ini. Baik Pak, jadi memang saat ini saya sedang mengalami kesulitan untuk membayar. Tetapi akan saya usahakan bagaimanapun caranya untuk membayar hutang saya. Saya yakin itu Pak. Tapi saya juga membutuhkan waktu tenggang yang beberapa bulan untuk melunasinya.
Jika Ibu Aldis menyetujui, saya meminta waktu 3 bulan untuk membayar cicilan hutang saya sebesar 45 juta rupiah. Bagaimana Ibu Adis? Apakah Ibu Adis keberatan jika Bapak Adam membayar dengan cara mencicil? Kalau bisa, bulan ini sudah harus membayar sebesar 80 juta dulu. Sebagai ya rasa kepercayaan saya terhadap Bapak Adam untuk segera melunasi kewajibannya dan tidak lari dari tanggung jawab. Karena Bapak Adam sudah telat membayar selama 6 bulan dan itu membuat saya rugi loh. Maka Bapak Adam juga harus membayar ganti ruginya dari 180 juta menjadi 200 juta rupiah. Bagaimana Bapak Adam? Kalau bulan depan, saya hanya bisa membayar 5 juta rupiah saja Pak, nggak bisa lebih. Tapi nanti bulan November saya bisa membayar 40 jutanya. Nah, nanti untuk selanjutnya sisa pembayarannya itu akan saya bayar setiap bulan seperti biasanya. Bagaimana Ibu Adis? Bapak Adam baru bisa mempunyai uang pada bulan November nanti. Tetapi kalau Ibu memaksa Bapak Adam untuk membayar bulan ini, maka Bapak Adam hanya bisa membayar uang ganti rugi sebesar 5 juta rupiah saja. Bagaimana Pak, Bu? Begini Pak, Bapak Adam ini sudah tidak mencicil selama 6 bulan. Kalau sekarang minta tambahan waktu 3 bulan, berarti sudah 9 bulan Bapak Adam terlambat membayar. 9 bulan itu bukan waktu yang singkat Pak. Sedangkan suami dari klien saya sendiri kalau kerja harus menggunakan kendaraan. Kalau tidak segera dilunasi jadi repot. Apakah benar Ibu Adis? Ya benar Pak, masa suami saya tetap harus naik sepeda motor dari jarak rumah ke kantor yang sangat jauh? Kan tidak mungkin Pak. Iya, saya tahu. Saya berjanji 3 bulan dari sekarang pasti akan saya mulai cicil kembali. Kalau Ibu meminta ganti rugi tambahan, akan saya bayar juga. Benar ya Pak? Iya, saya janji. Bagaimana Ibu Adis? Tapi 3 bulan setelah ini saya minta Bapak Adam untuk membayar sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk bulan selanjutnya terserah Bapak Adam mau membayar berapa kepada saya. Yang jelas cicilan tetap seperti yang dulu. Gak apa-apa, saya usahakan setelah 3 bulan ini saya akan membayar cicilan kepada Ibu Aldis sebesar 50 juta rupiah. Oke, lalu mengenai tambahan ganti rugi yang tadi bagaimana ya Pak? Bapak Adam mungkin ada usulan? Kalau usulan saya ya 5 juta itu Pak. Papaan 5 juta? Bapak minta waktu 9 bulan untuk menyicil lagi. Jangan seenaknya aja dong, saya sudah memberi keringanan kepada Bapak. Lalu Ibu Aldis mau minta berapa? Kalau 20 juta itu menurut saya gak logis Bu. Bapak ini kok nggak tahu terima kasih ya? Saya sudah menuruti kemauan Bapak. Sekarang gantian Bapak yang nurutin kemauan saya. Ibu ini meminta ganti rugi apa mau meras saya? Tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bapak Adam, jika Bapak Adam berkeberatan dengan permintaan Ibu Adis, Bapak bersedia membayar ganti rugi sebesar berapa Pak? Ya, klien saya jika harus membayar tambahan ganti rugi 20 juta, itu terlalu besar Pak. Jadi klien saya berharap membayar sebesar 5 juta. Itu Pak. Dan lagi kerugian hanya terdapat pada jarak tempuh saja. Kan Ibu Aldis dan suaminya masih bisa menggunakan sepeda motor. Pelan tapi selamat itu lebih baik kan Pak? Baiklah, bagaimana Ibu Adis? Saya nggak mau kalau 5 juta. Saya minta 7 juta. Kalau masih tidak bisa, ya kembali ke kesepakatan awal saja. Bapak membayar bulan ini tanpa membayar ganti rugi tambahan. Bagaimana? Iya dah, 7 juta rupiah. Baik. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya.
dan telah sepakat melakukan pembayaran cicilan pada 3 bulan setelah saat ini, berarti pada bulan November, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk membayar ganti rugi sebesar 180 juta rupiah, ditambah dengan ganti rugi tambahan sebesar 7 juta rupiah. Sekarang mari kita bahas mengenai kapan dan berapa jangka waktu pembayaran cicilan tersebut. Apakah Bapak dan Ibu ada usulan? Mungkin Ibu Adis terlebih dahulu. Kalau saya cicilan tetap dilakukan seperti dulu, Pak, yakni selama tiap bulan sekali. Mengenai berapanya kan pada bulan November sudah disepakati bahwa Bapak Adam akan membayar cicilan pertama sebesar 50 juta rupiah. Untuk cicilan bulan Desember dan seterusnya tinggal Bapak Adam bagaimana enaknya. Yang jelas saya minta pada bulan Maret 2021 semua sudah harus lunas. Baik, berarti Ibu Adis minta pada bulan November sebagai cicilan pertama adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada bulan Desember sampai bulan Maret adalah sebesar 137 juta rupiah. Untuk tiap bulannya terserah Bapak Adam. Benar begitu? Ya, Pak. Bapak Adam, silakan jika mungkin ada tanggapan. Bagaimana kalau saya bayarnya nanti nyicilnya Desember 37 juta, Januari 30 juta, Februari 30 juta, terakhir Maret 40 juta rupiah. Ya nggak apa-apa, serah Bapak. Yang jelas pada bulan Maret semua harus lunas. Saya nggak mau tahu. Baiklah, berarti kedua belah pihak telah sepakat mengenai pembayaran yang dilakukan, bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat mengenai pembayaran tagihan dengan cara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan selama 5 bulan, yakni pada bulan November sampai dengan Maret. Pada bulan November sebesar 50 juta rupiah, bulan Desember sebesar 37 juta rupiah, bulan Januari sebesar 30 juta rupiah, bulan Februari sebesar 30 juta rupiah, dan bulan Maret sebesar 40 juta rupiah. Benar begitu? Benar, Pak. Baiklah, akhirnya pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah kedua belah pihak menjaga nama baik serta reputasi. Kedua, masing-masing pihak saling sepakat mengenai pembayaran tagihan, yaitu dengan cara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan selama 5 bulan, yakni pada bulan November sampai dengan Maret. Bulan November sebesar 50 juta rupiah, bulan Desember sebesar 37 juta rupiah, bulan Januari sebesar 30 juta rupiah, bulan Februari sebesar 30 juta rupiah, dan bulan Maret sebesar 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan Maret 2021 pembayaran ganti rugi telah lunas. Benar begitu Bapak dan Ibu? Iya, benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang dimana di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak dan Ibu harus memilih salah satu klausul, yaitu yang pertama adalah apabila gugatan tersebut dicabut, yang mana ketika gugatan itu dicabut maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, yang mana ketika salah satu pihak ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak bisa dieksekusi langsung. Yang kedua, kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim,
yang dimana akan melahirkan akta perdamaian. Akta perdamaian sendiri memiliki kekuatan yang eksekutorial, yang dimana apabila salah satu pihak melakukan manifestasi maka dapat langsung dieksekusi melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa harus mengajukan gugatan kembali. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, kesepakatan ini dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim, Pak. Ya, saya setuju. Baiklah, saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati ini dan ditandatangani kepada majelis hakim. Dan untuk hari sidang pembacaan putusan dapat menghubungi panitera pengganti. Baiklah, Bapak dan Ibu silakan berjabat tangan terlebih dahulu.
justified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya yang berjudul mediasi di pengadilan. Ya meskipun tepatnya ya begitu, harap dimaklumi ya. Saya Nanda, mohon pamit dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Oke, dadah guys.